Pada awal scene, kita diperlihatkan seorang wanita muda yang cantik dan sudah menikah, yang tengah duduk dan membicarakan adik laki-lakinya yaitu Yoshia. Kakak perempuan Yoshia bertemu dengan Yoshia. Setelah lama tak berpisah, usia mereka berdua berbeda jauh. Dibanding adik lelaki, dia lebih seperti anakku. Enaknya Yoshia dianggap anak sama tante-tante bohai ini. Hehe, lanjut, kedua orang tua mereka sama-sama bekerja. Yang mengasuh Yoshia adalah tante ini. Dap mungkin gara-gara itu dia lebih dekat denganku daripada dengan ibu kami. Sungguh menyedihkan ya Mina. Orang tua malah sibuk bekerja ketimbang melihat perkembangan anaknya. Yoshia bertemu kakak perempuannya di rumahnya, dan disambut dengan senyuman oleh kakaknya. Yoshia dan kakak perempuannya berbincang, tawa bersama, dan saling mengenang masa lalu. Bahkan saat aku mau menikah, dia tidak bicara padaku lagi. Yah, mau gimana Yoshia begitu? Ketika orang yang satu-satunya dalam hidupnya, menemani diri Yoshia, memberikan kehangatan dan tugas sebagai kakak sekaligus orang tua bagi diri Yoshia, wajar saja kalau Yoshia bersikap dingin setelah kakak perempuannya menikah dan meninggalkan dirinya seorang diri dan kesepian tanpa ada yang menemani. Kakak perempuan Yoshia khawatir dengan masa depan adiknya akan jadi seperti apa ke depannya. Yoshia anak yang manja seperti anak kecil. Yoshia sudah mulai tinggal sendirian tanpa kakak perempuannya di sisi Yoshia. Kakak perempuan Yoshia senang akan tumbuh kembang adiknya itu akhirnya menjadi dewasa dan bisa hidup mandiri. Namun, kehidupan Yoshia dan kakak perempuannya berubah drastis. Saat kakak Yoshia berkunjung dan menginap bersama Yoshia, sambil membawa handuk dan baju ganti untuk Yoshia, tidak disengaja bahwa ada Yoshia di dalamnya. Dengan masa kesuburannya, sohib Yoshia tidak sengaja dilihat oleh kakak perempuannya dan memalingkan wajah dan menutup pintu serta keluar dari dalam kamar mandi dengan keadaan malu sekaligus penasaran akan apa yang dilihatnya itu. Aku tidak menyangka dia berubah jadi seperti itu, ujar kakak perempuannya. Sin beralih kepada tante-tante pirang dan berkacamata. Yoshia bertemu dengan tante-tante pirang berkacamata itu. Tante pirang itu kegirangan dengan menunjukkan senyumannya yang teramat manis dan menggoda. Tante pirang itu memperkenalkan namanya adalah Toka. Toka dengan penampilan yang rapi, feminim, lucu, dan menggoda, memberi kesan pertama yang bagus dalam sebuah perjumpaan dengan seseorang. Yoshia dengan penampilan yang standar saja dibilang bagus sama Tante Toka. Tante Toka langsung mengajak pergi kepada Yoshia pergi ke tempat yang mereka tujukan. Dan tempat itu adalah sebuah penginapan yang mewah yang disebut hotel, tempat di mana kita beristirahat dan juga mabar bareng dengan pasangan, kerabat maupun dengan teman nongki kita. Dengan berada di tempat ini, sudah pasti akan dijadikan sebagai teman mabar game yang intens dan seru, karena tidak akan yang mengganggu dan menghalangi untuk mabar game berdua, maupun rame-rame. Tante Toka menyewa kamar di hotel tersebut untuk hari ini saja. Yoshia, yang terkesan akan perjuangan Tante Toka untuk bisa mabar bareng dengan Yoshia, rela mengeluarkan sejumlah uang dan waktu untuk memenuhi keinginan duniawi mereka masing-masing. Tante Toka berpesan bahwa teladan juga itu penting, tapi dirinya tak suka dengan yang ribet-ribet. Kalau ada yang mudah kenapa harus yang ribet, ucap Tante Toka yang kebelet mau mabar dengan teman kekar Yoshia di dalam tempat yang sudah disewakan Tante Toka. Masuklah mereka berdua ke tempat cinta dan mabar mereka. Sambil berbicara sedikit dalam perjalanan menuju tempat mabar itu berada. Kamu adalah penghibur, dan aku yang dihibur. Kita juga sama-sama cocok, ujar Tante Toka. Dan sampailah mereka, dan Tante Toka bersiap dengan alat tempurnya, dan bersiap untuk digaskan oleh Yoshia. Tapi Yoshia masih berpikir jernih tentang apa yang akan dilakukan mereka. Kalau sampai mabar game bersama, maka itu dinamakan perselingkuhan kan? Tapi Tante Toka membantah akan perkataan Yoshia tentang itu. Karena ini hanya sebagai hiburan bukan sebagai tanda cinta dan kasih sayang sebagai pasangan pacaran ataupun suami istri. Identitas kita juga tidak akan ketahuan di sini. Tenang ae, sahut Tante Toka, yang kayaknya udah kebelet banget untuk bisa cepat-cepat mabar dan merasakan sensasi yang belum dirasakan Tante Toka sebelumnya dalam menyelesaikan misi di dalam game yang dipilihnya. Setelah itu pun mereka mabar. Kita beralih patsin, yang menunjukkan Tante Toka dan kakak perempuan Yoshia yang tengah bertemu dan membahas soal permasalahan perempuan. Dan ternyata ada satu teman perempuan lagi yang bersama dengan kakak perempuan Yoshia dan Tante Toka. Dan wanita itu sudah menikah dan memiliki satu anak yang mirip cantik dan menggodanya sama dengan ibunya. Mereka membicarakan untuk cara mabar dengan pria lain di dalam game terbaru yang baru rilis tiap harinya,
tanpa dikatakan berselingkuh atau saling cinta, dengan tidak memiliki perasaan sama orang tersebut. Kita hanya sebagai teman bermain game dan teman nonton bareng di sebuah tempat, seperti di bioskop dan di hotel. Dengan begitu, kita tidak akan dikatakan berselingkuh atau sebagainya. Mereka semua itu juga tulus. Jadi mereka murni membuat kita senang, ujar Tante Toka. Dengan pengalaman dan level yang sudah di tingkat ahli dan berpengalaman, Tante Toka akan tunjukkan bagaimana caranya untuk melakukannya dengan benar. Dan kakak perempuan Yoshia, hanya perlu daftar saja dulu, sebagai masa percobaan, gratis untuk perempuan kok, tambah Tante Toka, bilang sama kakak perempuan Yoshia. Dan Tante Toka memperlihatkan teman mabar cintanya kepada kakak perempuan Yoshia dan menunjukkan kepuasan dan janji yang dibuat Tante Toka dengan kliennya. Ketemuannya seperti apa juga tidak tentu, ujar Tante Toka, dan itu asalkan tidak dibawa serius. Bakalan seru kok, dan tidak akan memberikan dampak yang serius. Scene beralih kepada Tante Toka yang sedang masak dan dihampiri oleh Yoshia dan mereka berbincang tentang sesuatu yang diantara mereka saja. Dan Tante Toka kayaknya sudah kepincut dengan Yoshia tanpa disadari oleh Tante Toka sendiri. Tapi ya, sudahlah, urusan mereka, bukan urusan admin. Scene selanjutnya, ditunjukkan kakak perempuan Yoshia, yang sama dengan Tante Toka yang lagi masak. Dan Yoshia tengah berada di samping kakak perempuannya. Mereka berbincang, kalian baca aja sendiri teksnya. Malas juga menguraikan satu persatu. Hehe, lanjut. Di situ, kakak perempuan Yoshia mulai ada benih cinta akan adiknya itu, Yoshia. Yang mana dengan kedekatan mereka berdua, membuat kakak perempuan Yoshia semakin momen kehangatan bersama Yoshia dengan keakrabatan di antara mereka berdua. Kakak perempuan Yoshia ditelepon oleh seseorang, dan terdengar dari telepon bahwa itu adalah suami kakak perempuan Yoshia. Dan Yoshia masih di sana, mendengar percakapan mereka berdua, yang muncul iri akan kedekatan kakak perempuan Yoshia dan suaminya. Pada malam hari, saat kakak perempuan Yoshia sedang tertidur, Yoshia masuk dan mengajak kakak perempuan Yoshia untuk mabar dengannya, mabar dengan teman kecil Yoshia. Dan kakak perempuan Yoshia setuju akan hal itu. Kakak perempuan Yoshia tengah bertelepon dengan seseorang, dan kayak dekat gitu. Dan itu adalah Sudagawa Touka-san, dia teman dari kakak perempuan Yoshia. Sambil menunjukkan foto kedua teman kakak perempuan Yoshia, dengan senyum manisnya. Yang sering berkumpul dengan ibu-ibu komplek. Tidak enak juga menolak ajakan ketemuan untuk nongki-nongki sesama ibu rumah tangga. Untungnya, usia di antara mereka bertiga tidak jauh berbeda. Kakak perempuan Yoshia, yang jarang nongki-nongki dengan teman komplek, memutuskan untuk nongki bareng mereka sesekali aja. Tapi, bingung cara menikmatinya. Scene beralih kepada Yoshia yang mau keluar dan bertemu dengan temannya. Dan ditanya oleh kakak perempuan Yoshia, kalau Yoshia mau kemana. Dan dibilang oleh kakak perempuan Yoshia kepada Yoshia, bahwa dia ingin mengajakmu pergi belanja. Tapi, Yoshia, yang sudah ada janji hari ini untuk bertemu seseorang, dan besok pasti bisa, ujar Yoshia. Kakak perempuan Yoshia yang hanya bisa menyetujui itu dan mengatakan besok janji temani dirinya, dan hati-hati di jalan kepada Yoshia. Dan bergumamlah kakak perempuan Yoshia di dalam hatinya, dan teksnya bisa kalian baca di video ini. Ternyata Yoshia bertemu dengan Tante Toka. Dengan posisi mereka akan berjalan kaki untuk ke tempat tujuan mereka. Dan mereka sampai di tujuan mereka dan mabar game bersama di sana sambil diperlihatkan ketiga ibu-ibu yang sudah menikah nan menggoda. Setelah mabar game, Tante Toka berpamitan dengan Yoshia dengan juga mengatakan bahwa kapan-kapan kuhubungi lagi ya pada Yoshia. Aku tunggu, sahut Yoshia. Dan ketika Tante Toka pergi meninggalkan Yoshia, disapalah oleh gadis Sma yang cantik, dan ternyata itu adalah anak dari teman komplek dari Tante Toka dan kakak perempuan Yoshia. Nama anak itu, Kyoko-chan. Yoshia adalah seorang guru les bagi Kyoko-chan. Dan Kyoko-chan mengajak Yoshia untuk mampir ke rumah Kyoko-chan. Dan mama Kyoko-chan juga ada di rumah dan beruntungnya Yoshia. Dan dengan kesempatan itu Yoshia juga sekalian untuk siap-siap berikan les pada anak didiknya itu, Kyoko-chan. Sesampainya di rumah, Kyoko-chan dan Yoshia disambut hangat oleh ibu Kyoko-chan dan Kyoko-chan pergi ke kamar untuk bersiap untuk les, dan ibu Kyoko-chan ternyata adalah salah satu teman mabar Yoshia. Dan ibu Kyoko-chan mempersilahkan masuk pada sensei Kyoko-chan dan akan menyiapkan teh bagi Yoshia, dengan sedikit merayu Yoshia dengan manja-manja. Di dalam kamar Kyoko-chan, Yoshia memberi lesnya pada Kyoko-chan. Dan mereka sedikit mengobrol,
dan pada akhirnya karena ketertarikan satu sama lain di antara mereka maka Kyoko-chan dan Yoshia pun mabar game bersama dengan intens dan bahagia. Namun, tanpa disadari, bahwa ada ibu Kyoko-chan yang sedang berada di luar kamar dan awalnya kaget dengan kedekatan Yoshia dan anaknya Kyoko-chan. Ibu Kyoko-chan hanya membiarkan mereka mabar game bersama di dalam, karena tanpa ada paksaan dan sama-sama saling suka, serta mencintai. Di luar kamar, terpantau bahwa ibu Kyoko-chan menerapkan cinta mereka berdua ke dalam dirinya. Dan setelah Kyoko-chan dan Yoshia, setelah mabar, mereka berbincang sedikit dan akhirnya Yoshia pamit untuk pergi, dan ibu Kyoko-chan ikut keluar dengan alasan ada hal yang ingin dia belanjakan. Dan memberikan tugas kepada Kyoko-chan untuk mengurus masakannya, Kyoko-chan setuju dengan itu. Dan ibu Kyoko-chan bersiap dan pergi bertemu dengan Yoshia dan dengan sedikit rayuan maut dari ibu Kyoko-chan, maka Yoshia menuruti kemauan ibu Kyoko-chan dan mereka pun mabar bareng, dan sangat intens dan bahagia satu sama lainnya, tanpa ada perasaan cinta ataupun saling suka, hanya sebatas teman mabar saja. Setelah mabar, mereka berdua pun berpamitan dan Yoshia berpas-pasan dengan kakaknya di lift, dan Yoshia keluar lift, dan kakaknya masuk lift. Kakak perempuan Yoshia ingin bertemu dengan temannya dan Yoshia, dengan kesempatan mengambil kesempatan emas itu untuk mengambil barang milik kakaknya sebagai bahan mabar game sendiri di rumah. Scene beralih kepada Tante Touka, yang sedang menyirami tanamannya di taman rumahnya. Tante Touka dan kakak perempuan Yoshia bertemu, dan berjalan ke tempat yang sesuai untuk membicarakan bisnis mereka berdua sesama ibu-ibu komplek yang rindu akan rasa hangat dari mabar game bersama teman mabar. Ditunjukkan kemudian Tante Touka dan Yoshia tengah nongki di sebuah restoran dan di sana pun mereka mabar game, tanpa menghiraukan orang di sekitar, asal tidak ketahuan. Scene pun berpindah pada kakak perempuan Yoshia, yang tengah teleponan dengan seseorang dan berakhir teleponnya. Teringat perbincangan kakak perempuan Yoshia dan Tante Touka dalam ingatan kakak perempuan Yoshia. Di sana mereka membicarakan ketidakkenakan kepada suami kakak perempuan Yoshia, karena bisnis mereka. Dan Tante Touka mengatakan bahwa anggap saja makan siang bareng teman, untuk pertama kali aja. Aku mohon, tambah Tante Touka kepada kakak perempuan Yoshia. Dan kakak perempuan Yoshia setuju akan hal itu. Aku bilang mau, tapi aku rahasiakan dari suamiku, ujar kakak perempuan Yoshia. Aku hanya menemani temanku, tambah kakak perempuan Yoshia. Ketemuanlah mereka, kakak perempuan Yoshia dan Tante Touka ke sebuah tempat. Tempat itu adalah restoran yang tadi dikunjungi Tante Touka Yoshia. Dan di sana sudah ada juga Yoshia dan seorang pria yang tidak disebutkan siapa dia, mungkin teman mabar yang lain. Dan orang lain itu bernama Kakeru. Kaget campur heran kakak perempuan Yoshia dengan apa yang dilihatnya itu. Dan mereka duduk bersama sambil membicarakan sesuatu dan ya, taulah apa itu. Mereka pun berpamitan satu sama lain, yang menyisakan Yoshia dan kakak perempuannya, tengah turun lift dan kembali ke rumah. Yoshia menarik tangan kakaknya ke suatu tempat itu tidak sebutkan di mana, yang pasti mereka pasti mabar game di komputer dengan keadaan yang sama-sama suka. Scene berpindah di mana Yoshia dan kakaknya bertemu dengan Tante Touka di lift. Dan mereka sama-sama di lift sambil membicarakan tentang masa depan mereka semua. Setelah itu, ditunjukkan bahwa kakak perempuan Yoshia dan Yoshia sedang bersama di satu ruangan yang hanya mereka berdua di dalamnya. Kakak perempuan Yoshia memberikan izin dan mandat bahwa selagi suaminya belum pulang, Yoshia bisa memiliki dirinya. Tapi, hanya sebatas sama-sama suka mabar game aja. Dengan tambahan bahwa Yoshia bisa dapat uang dengan memuaskan istri orang dengan mabar game di komputer yang tengah viral, dan juga menemani istri orang untuk membicarakan keseruan, agar tidak sepi, akibat ditinggal kerja oleh suami mereka. Kakak perempuan Yoshia yang penasaran akan hal itu membicarakan beberapa hal tentang itu kepada Yoshia dengan perasaan yang penasaran, dan kalian bisa lihat sendiri percakapan mereka. Dan diakhiri dengan perginya kakak perempuan Yoshia, meninggalkan Yoshia, dan ya, begitulah kisahnya. Terima kasih.